Pioli bicara soal rumor akuisisi Milan, masa depan bisa lebih baik. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menegaskan bahwa ia tak banyak mengetahui soal akuisisi klub oleh investor, namun optimistis soal prospek di masa depan. Saat ini terdapat sejumlah sumber terpercaya yang mengindikasikan bahwa investor tinggal selangkah lagi membeli Rossoneri dari Elliott Management dengan mahar sekitar 1,1 miliar euro atau setara dengan 17,6 miliar rupiah, yang akan membuat raksasa Serie A tersebut mengalami 3 kali pergantian pemilik dalam kurun waktu 5 tahun sejak era Silvio Berlusconi berakhir. Pioli pun sempat berbicara kepada para reporter dalam konferensi persnya pra pertandingan jelang duel Coppa Italia melawan Inter Milan dan berbicara soal sejumlah topik, dan tentu saja isu pengambil alihan klub pun diangkat. Kami belum pernah membicarakannya. Klub ini selalu dekat dengan kami. Mereka selalu mendukung kami. Kehadiran Milan solid. Masa depan mungkin akan lebih baik, ujar sang manajer. Kabar terkini dari Milan News menyebutkan bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan terkait manajemen area olahraga, lantaran mereka kemungkinan akan tetap dipertahankan meskipun investor bakal mengakuisisi Rossoneri. Akan tetapi, pada tahap sekarang ini segala kemungkinan masih dapat terjadi. Pioli sendiri memiliki pekerjaan rumah besar yang perlu dituntaskan pada akhir-akhir musim ini, mengingat Milan baru saja dibantai oleh Inter Milan pada leg kedua semifinal Coppa Italia dengan skor telak 3-0, mengingat perburuan Scudetto yang semakin sengit. Pergantian pemilik bakal ubah proyek Stadion Milan. Kemungkinan pergantian pemilik AC Milan dikabarkan juga akan menyebabkan perubahan pada proyek stadion baru yang direncanakan bersama Inter Milan. Calcio Mercato menyebutkan bahwa meskipun investor bakal mengakuisisi Rossoneri dalam beberapa pekan ke depan, stadion baru masih fundamental bagi masa depan dan prospek memiliki kandang baru modern seperti penting bagi perusahaan Bahrain tersebut. Sedemikian rupa sehingga memiliki bobot tersendiri pada nilai 1,1 miliar euro atau setara dengan 17,6 triliun rupiah. Terkait rencana saat ini untuk membangun stadion baru di dekat San Siro, ada penundaan lebih jauh di sana lantaran Dewan meminta debat publik dan batas waktu diskusi tersebut rencananya dilaksanakan pada 30 November. Stadion baru akan menjadi investasi 1 miliar euro. Diavolo dan Nerazzurri saat mempertimbangkan stadion, area komersil, dan ruang terbuka hijau untuk mendapatkan keuntungan 80 juta euro atau setara dengan 1,28 triliun rupiah bagi masing-masing klub Serie A tersebut. Kedua klub tersebut telah menegaskan mereka tak puas dengan perkembangan proyek tersebut yang cenderung lambat, dan karena itulah wacana pindah ke Sesto San Giovanni menjadi lebih dari sekedar opsi konkret. Mengingat wali kota Robert Di Stefano mengindikasikan pekerjaan tersebut bisa dimulai dalam waktu 18 bulan. Rencana Milan membangun stadion mereka sendiri tanpa Inter telah mencuat, namun hanya sebatas hipotesis dan saat ini tidak lebih dari itu. Prospek pendapatan jangka panjang cukup menggiurkan bagi investor, namun biaya investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan seorang diri juga harus dipertimbangkan. Ada banyak skenario, namun satu yang pasti, memberikan stadion baru bagi raksasa Serie A tersebut merupakan prioritas Elliott Management dan juga investor. Empoli tertarik datangkan striker muda Milan, Lorenzo Colombo. Empoli dikabarkan tertarik mendatangkan striker muda AC Milan yang saat ini dipinjamkan ke klub Serie B Spal, Lorenzo Colombo musim panas nanti. Colombo kemungkinan akan memiliki peluang bermain di Serie A musim depan setelah masa pinjaman bintang muda Rossoneri tersebut di Spal berakhir pada penghujung musim nanti. Starlet Italia tersebut secara keseluruhan tampil positif di Serie B musim ini,
Mengingat ia berhasil mendapatkan banyak jatah waktu bermain di level senior dan ia pun sukses membukukan 6 gol sebelum jeda musim dingin. Terdapat banyak kabar yang mengklaim ia akan kembali ke Milan musim panas nanti. Namun kemungkinan hanya sebatas kunjungan singkat untuk menghabiskan beberapa latihan pramusim. Rencananya Rossoneri terhadap striker 20 tahun tersebut adalah membiarkannya menghabiskan satu musim lagi untuk menjalani masa pinjaman. Mungkin kali ini di Serie A setelah mengecap beberapa pengalaman di Divisi 2 Liga Italia. Menurut pemberitaan terkini dari reporter Calciomercato, Dani Longo, kemungkinan besar masa depan Colombo pada musim 2022-2023 mendatang memang masih akan di Serie A, lantaran ia merupakan target konkret Empoli yang ingin memperkuat lini serang mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Kendati demikian, belum ada informasi yang jelas bagaimana formula transfer yang diinginkan klub Emilia tersebut dan Milan. Rasa-rasanya tak lama lagi kedua belah pihak bakal bertemu untuk membahas persoalan tersebut. AC Milan berniat datangkan Miralem Pjanic. Manajemen klub kabarnya menginginkan Miralem Pjanic pada musim panas 2022 untuk menambah pemain berpengalaman di lini tengah. Rossoneri berharap kehadiran gelandang 32 tahun itu bisa meningkatkan performa pemain muda yang bermain di lini tengah skuad asuhan Stefano Pioli ke depannya. Paolo Maldini dan Ricky Massara terus mencari pemain-pemain potensial yang bisa didatangkan untuk meningkatkan kualitas AC Milan pada bursa transfer mendatang. Dua orang tersebut memprioritaskan datangnya pemain muda sebagai investasi jangka panjang. Namun mereka juga sudah menyiapkan beberapa nama senior untuk menambah pengalaman dalam skuad Rossoneri. Menurut laporan dari Vicazes, AC Milan tertarik untuk merekrut pemain Barcelona yakni Miralem Pjanic dengan status pinjaman selama musim 2022-2023. Pemain 32 tahun tersebut diharapkan bisa menjadi nilai tambah untuk meningkatkan pengalaman di lini tengah AC Milan musim depan. Saat ini Miralem Pjanic tengah menjalani masa pinjaman di klub asal Turki yakni Besiktas sampai musim 2021-2022 berakhir setelah tak mendapat tempat di Barcelona. Gelandang berumur 32 tahun itu tampil cukup baik dan kini telah mengoleksi 19 penampilan dengan catatan 2 assist di Liga Turki. AC Milan bakal melakukan negosiasi dengan Barcelona mengenai gaji Miralem Pjanic sebesar 16 juta euro per tahun. Manajemen klub hanya sanggup memberikan setengah dari jumlah tersebut kepada Barcelona untuk meminjam pemain berkebangsaan Bosnia Herzegovina itu. Alexander Pato senang dengan kondisi AC Milan saat ini. Alexander Pato mengaku senang melihat kondisi AC Milan saat ini yang mampu bersaing dengan tim-tim kuat di papan atas Serie A. Selain itu, ia juga merasa tim besutan Stefano Pioli punya masa depan yang cerah karena telah dibangun dengan baik saat ini. Harus diakui bahwa performa Rossoneri dalam 2 tahun terakhir bisa dikatakan luar biasa ketimbang tim lain di Italia karena mereka mampu bersaing di papan atas serta kembali tampil di Liga Champions untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Performa luar biasa tersebut mendapat perhatian mantan pemain AC Milan yakni Alexander Pato yang mengaku senang dengan kondisi skuad asuhan Stefano Pioli sejauh ini. Alexander Pato menilai AC Milan saat ini sudah dibangun dengan baik, dengan diisi oleh pemain-pemain yang berbakat dan masih berusia muda. Saya sempat berbincang dengan Leo sesekali. Ia merupakan pemain muda bertalenta. Milan yang sekarang tahu bagaimana untuk sabar dalam menangani pemain-pemain muda. Maldini merupakan jaminan klub, karena ia mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pemain-pemain tersebut. Ucap Alexander Pato kepada La Gazzetta dello Sport. Tim ini punya masa depan yang cerah karena sudah dibangun dengan baik oleh pelatih. Ini adalah tim yang berisikan pemain-pemain muda. Bagi mereka yang minim pengalaman, sangat sulit untuk bergabung dengan tim hebat seperti AC Milan. Tambah dari Pato.